Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kita bertemu lagi di sekolah minggu online. Anak-anak, kita sudah memuji Tuhan. Anak-anak tadi sudah memuji Tuhan belum? Pasti sudah, ya. Yuk kita sapa Tuhan kita. Kita berdoa ya. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami, memberkati keluarga kami. Sehingga kami hari ini bisa sekolah minggu di tempat kami masing-masing. Walaupun melalui online, kami percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lause, Ya? beberapa hari yang lalu anak-anak pada ikut VBZ kan, Se? Ah, iya. Iya kan? Nah, di VBZ itu diajarkan apa ya, Se? Hope, faith, Dan love. Oh, Se. Berarti pujian yang akan kita nyanyikan sebentar ini sama dengan yang diajarkan di VBZ kemarin, Se. Karena apa ceritanya ini? Tentang anak kecil melawan orang yang besar, Se. Berarti anak kecil ini mempunyai iman. betul sekali, Se. Dan dia hanya berharapan kepada Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumpannya. Tak! Goliat mati. Puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumpannya. Tak! Goliat mati. Puji nama Tuhan. Sekali lagi ya kita nyanyikan. Yuk, sama-sama kita nyanyikan ya anak-anak ya. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumpannya. Tak! Goliat mati. Puji nama Tuhan. Goliat mati. Puji nama Tuhan. Goliat mati. Puji nama Tuhan. Tadi kan kita sudah pujian ya, atau memuji Tuhan. Ya. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Betul sekali, Se.
Sebelumnya kita beri anak-anak kesempatan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Walaupun mereka di rumah, mereka tetap bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, anak-anak, Lause beri kesempatan untuk memberikan yang terbaik dengan melalui scan QRIS di bawah ini atau langsung transfer ke rekening gereja. Lause beri waktu ya. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan segenap hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan segenap hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan segenap hati. Anak-anak, kalian semua sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan hari ini? Yes! Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini persembahan kami. Tuhan, kami bersyukur kami mempunyai Allah yang hebat, Tuhan yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami sekeluarga. Kami hanya mengantarkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati persembahan kami, kiranya dapat dipakai untuk memperluas kerajaan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini kita ketemu lagi. Ngapain ya? Hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Nah, sekarang Lause mau tanya, gimana pengalaman kalian setelah ikut VBC minggu lalu? Excited? Seru? Pengen lagi? Atau boring? Ya, semoga kalian semua terberkati dengan VBC yang kita baru jalani minggu lalu ya. Nah, hari ini kita kembali lagi mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, Lause ajak anak-anak sekalian doa untuk mohon penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih ketika Tuhan mengizinkan kami untuk bisa beribadah meskipun hanya bisa melalui online. Terima kasih tiap minggu kami diberkati dengan firman Tuhan. Terima kasih juga karena ada Lause-Lause yang senantiasa menemani kami dalam belajar firman Tuhan. Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pagi ini, kiranya Lause Rahel juga diberikan hikmat supaya apa yang Lause Rahel ceritakan bisa dimengerti oleh anak-anak di rumah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum
kita ke ayat hafalan, Lause ada cerita buat kalian semua. Jadi hari ini kita mau belajar tentang satu tokoh Alkitab. Satu tokoh yang besar. Besar kenapa? Bukan karena badannya besar, tetapi karena dia adalah orang yang sangat cinta Tuhan. Dan dia menulis banyak kitab di Alkitab yang kalian punya di rumah ini. Ya, namanya adalah siapa? Inisialnya adalah D. Ada yang bisa tebak namanya siapa? Orangnya, Lause kasih petunjuk ya. Orangnya seorang gembala. Gembala apa? Gembala domba. Ya, sukanya main kecapi. Dan dia hidup di zaman Raja Saul. Nah, ada yang bisa tebak nggak namanya siapa? D. Ya, betul. Namanya Daud. Ya, Daud. Nah, hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh yang namanya Daud. Nah, yang Lause ceritakan hari ini, Lause akan bilang kakak Daud. Karena apa? Karena ketika cerita ini ditulis, Daud masih muda. Ya, mungkin usianya masih belasan. Ya, mungkin kalau anak-anak sekarang kira-kira SMA, ya, kira-kira setara SMA. Nah, hari ini kita mau belajar dari 1 Samuel, ya. 1 Samuel dari mana? 1 Samuel itu di Perjanjian Lama. 1 Samuel 17. Ya, kalau kalian ada Alkitab di rumah, kita buka sama-sama. Kita mau lihat tentang apa sih 1 Samuel. Lause nggak ajak kita baca semua karena cukup panjang. Lause akan bercerita dari 1 Samuel ini. Nah, 1 Samuel ini bercerita tentang Daud yang masih kanak-kanak. Kerjaannya apa sih Daud ketika masih anak-anak? Gembala, betul. Jadi kakak Daud ini seorang gembala. Dia punya 7 kakak laki-laki. Papanya bernama Isai, Bapak Isai. Ya, jadi kakaknya ini biasanya pekerjaannya tiap hari adalah menjadi tentara. 3 kakak yang paling besar mengikuti Raja Saul untuk menjadi seorang tentara. Sedangkan karena Daud masih kecil, papanya menyuruh Daud untuk apa? Menjadi gembala. Gembala itu ngapain sih? Duduk-duduk di rumput? Enggak ya. Gembala itu apa? Membawa domba-domba. Jadi kalau dombanya pagi mau merumput ya keluar, be gitu ya. Dombanya dibawa keluar. Nah, setiap hari Daud pergi kemana-mana dengan membawa dombanya. Lalu di satu tempat yang lain, agak jauh dari rumahnya, itu tentara Filistin sedang bertempur dengan tentara Israel. Raja Saul dan beserta prajurit-prajuritnya itu ada di sana, di lembah Tarbantin. Ya. Nah, kakaknya Daud ada di sana juga. Mereka membantu Raja Saul untuk melawan tentara Filistin. Nah, tentara Filistin ini punya 1 pendekar. Wah, namanya pendekar ya. Kalau kalian lihat film ya, film yang silat-silat itu ada pendekar. Nah, pendekar ini namanya Goliat. Siapa namanya? Goliat. Kalau kalian suka baca buku, banyak buku ceritanya Daud dan Goliat. Nah, hari ini kita belajar tentang Daud dan Goliat. Siapa sih Goliat itu? Goliat itu adalah pendekar dari bangsa Filistin. Kenapa kok Goliat itu terkenal? Karena Goliat ini badannya besar sekali. Kenapa Lause bilang besar sekali? Karena tingginya itu tinggi gitu ya.
Dia tingginya kalau dikonversikan ke meter itu 3,2 meter. Nah, bayangkan ya, 3,2 meter itu kira-kira ya setinggi lemari baju yang tinggi. Nah, segituan ya. Tinggi 3,2 ya. Lause ini nggak sampai 2 meter. Ya itu 3 meter. Jadi tinggi sekali. Dan besar badannya. Jadi seperti raksasa. Kalau lihat itu bukan gini ya, tapi lihatnya karena saking besarnya. Nah, Goliat ini sudah terbiasa menjadi tentara dari kecil. Jadi dia dari kecil, dari muda itu belajar menjadi prajurit, menjadi tentara. Jadi dia sudah sangat pandai dan selalu menjadi kebanggaan bangsa Filistin. Wah, kita itu bisa menang gara-gara Goliat. Nah, satu hari karena kakak-kakaknya ini lama di lembah Tarbantin, sudah sampai 40 hari 40 malam mereka ini bertempur ya dengan bangsa Filistin. Bapak Isai menyuruh Daud, kamu susul deh kakak-kakakmu, tolong bawain makanan buat mereka, cari supaya bisa sharing sama teman-temannya juga. Lalu Daud besok paginya pergi ke lembah Tarbantin. Daud ke sana kenapa? Bawa makanan buat kakak-kakaknya ya. Setelah sampai di sana, dia mencari kakaknya dan ketemu. Kak, bagaimana kabar kalian? Kakaknya bilang baik, tapi kita masih bertempur tuh sama bangsa Filistin ya. Setelah Daud sampai di sana, setelah ngobrol sama kakak-kakaknya, Daud dengar itu yang Goliat. Goliat kenapa? Karena Goliat itu tiap hari selalu bilang sama bangsa Israel, "Hei, bangsa Israel, mana? Kamu ada orang yang bisa melawan saya? Nanti ya kalau ada orang yang bisa melawan saya, kalau dia bisa menang, saya mau jadi hambamu. Tapi kalau saya yang menang, kalian yang jadi hamba saya." Wow, bangsa Israel ketakutan. Kenapa? Lah Goliat gede gitu, gimana bisa menang? Lihat aja bikin orang bisa gemeter. Gimana mau melawan? Bajunya Goliat aja beratnya bisa berkilo-kilo. Bukan kilo ya, berpuluh-puluh kilo beratnya. Bajunya, perisainya dan semuanya itu sangat berat-berat. Bahkan ada orang khusus, prajurit khusus tuh bawain perisainya Goliat. Bayangin aja sudah 3,2 meter tingginya ya. Bajunya berat, gede gitu ya. Membuat orang itu semakin takut dan gentar. Nah, Daud itu dengar Goliat ngomong gitu, Daud marah. Kenapa marah? Bukan karena Daud ini pintar bertengkar ya, tapi Daud merasa apa? Goliat ini meremehkan bangsa Israel. Padahal bangsa Israel itu siapa sih? Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa yang Tuhan pilih di antara bangsa-bangsa lainnya yang tidak mengenal Tuhan. Jadi Daud ini merasa sebel, kesel sama Goliat. Goliat, kamu tuh ya jangan mentang-mentang kamu tuh gede, terus kamu ngeremehin bangsaku. Lalu Daud ini tanya sama teman-teman kakaknya ya, prajurit lain. Memang siapa sih orang itu kok berani-beraninya menghina bangsa kita? Diceritain ya semuanya tentang Goliat. Oh, Goliat itu pintar bertarung, dia itu kebanggaannya bangsa Filistin. Lalu Daud ini dia merasa gak rela ya diremehkan seperti itu. Terus dia bilang, saya menghadap Raja Saul ya, saya mau ngomong sama Raja Saul. Lalu setelah ketemu sama Raja Saul, Daud bilang, Tuanku Raja, boleh nggak saya berusaha melawan Goliat? Raja Saul ini ragu-ragu. Lah tentaranya Raja Saul ini orang dewasa ya, yang gede juga badannya kayak kakak-kakaknya Daud ini kan badannya sudah gede-gede, sudah dewasa.
Lah mereka aja nggak ada yang berani ketemu Goliat, bertempur sama Goliat. Lah kok Daud yang masih kecil kok mau melawan Goliat? Terus Daud bilang, "Raja, saya ini tiap hari sudah biasa melawan singa dan beruang. Karena apa? Saya ini bawa domba ke padang rumput. Kadang-kadang ada singa, ada beruang yang mau ambil domba-domba saya. Jadi saya bertempur dengan singa dan beruang itu dan saya bisa bunuh mereka." Karena Saul juga bingung ya, selama ini sudah bertempur 40 hari 40 malam dengan tentara Filistin, gak ada hasilnya. Terus seperti itu, pagi, malam bertempur, tapi gak ada kelihatan pertanda baiknya. Akhirnya Raja Saul, "Ya udahlah Daud, kamu coba ya. Tapi kamu pakai baju ini ya, baju sirah ya buat perang." Lalu Daud coba, "Aduh, gak bisa deh, terlalu berat. Badan saya kecil, terus dikasih baju seberat itu. Gimana mau jalan? Belum jalan saja sudah jatuh." Ya, terus Daud bilang sama Raja Saul, "Maaf Raja, gak usah deh. Saya gini aja, nanti saya bertempur dengan Goliat. Saya yakin Tuhan menyertai saya." Ya, Raja Saul memperbolehkan Daud pergi. Sebelum menghadap Goliat, Daud pergi ke sungai. Di sungai itu dia ambil 5 batu licin. Jadi di dasar sungai, ini bukan sungai yang dalam ya, sungai yang bisa kelihatan batu-batu kecilnya, dia ambil 5 batu. Diambil 1, 2, 3, 4, 5. Dimasukkan di kantongnya ya. Dia kan kalau gembala itu punya tas kecil gitu ya, dimasukkan di situ. Sama dia ada bawa 1 kayak model-model apa ya, setengah kayak ketapel gitu ya, namanya umban ya. Terus habis itu dia pergi ke daerah tentara Filistin. Dia masuk jalan, dia ke tempat tentara Filistin. Kira-kira bagaimana reaksi orang Filistin? Takut? Ya jelas enggak lah. Ya, Daud loh, anak masih kecil. Terus modelnya juga cute lucu gitu ya. Terus Goliat ini marah ngetawain, "Kamu meremehkan saya, memangnya saya ini anjing, kamu kok kasih anak kecil gitu ke saya?" Tapi Daud bilang apa? "Demi Allah yang hidup, saya yakin Tuhan akan menyerahkan kamu ke dalam tanganku hari ini." Wah, Goliat kan merasa tertantang ya. Masa saya dikalahin sama anak kecil? Bayangin, berpuluh-puluh tahun saya berperang, selalu menang. Masa saya dikalahin sama anak kecil? Ya kan, kayak Lausu kalau ada anak yang kecil, terus dikalahin kan merasa tertantang kan dia. Wah, nggak mungkin. Jangan ngomong sombong kamu ya Daud ya. Coba buktikan. Sebelum melawan Goliat, Daud berdoa. Coba kita lihat ya, kita baca ya. Di 1 Samuel pasalnya yang ke-17, kita baca ayatnya yang ke-46. "Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikannya mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Setelah dia bilang gitu ya, Daud ambil batu, dimasukkan di umban, diputer-puter-puter, dilempar.
what happened? Apa yang terjadi sama batunya? Batunya masuk di dalam dahinya Goliat. Wah, luar biasa ya. Masuk di dalam kepala dahinya Goliat. Goliat roboh. Bam, gitu ya, saking gedenya ya, saking besarnya tuh jatuh pun bunyinya seperti gempa ya. Bam, gitu jatuh. Goliat mati ya, Goliat meninggal. Tentara Israel, tentara Filistin ketakutan. Loh, bagaimana ini orang yang kami bangga-banggakan mati, terus apa yang akan terjadi dengan kami? Tentara Filistin lari ketakutan. Kesempatan ya, tentara Israel langsung kejar tentara Filistin dihabisi. Dan apa yang Daud katakan bahwa Goliat menyerahkan, bahwa Goliat akan mati di tangan Daud karena kuasa Tuhan memang terbukti. Anak-anak, apa yang kita lihat hari ini, apa yang kita pelajari hari ini bukan karena Daud ini pinter, bukan karena Daud ini pinter melempar, bukan karena pengalamannya Daud ini di padang rumput, di padang gurun, bukan. Kenapa Daud bisa menang? Seperti tadi kita baca ya, karena Daud mengandalkan siapa? Mengandalkan Tuhan. Daud tahu, Daud ini anak kecil. Daud tahu dia ini bukan orang yang hebat. Makanya dia yang disuruh menggembalakan domba, bukan disuruh jadi tentara seperti kakak-kakaknya. Makanya ketika Daud ke sana, orang gak ada yang melirik Daud aja gak ada. Karena dianggap kamunya anak kecil. Tapi kenapa Daud bisa menang? Karena Daud mengandalkan Tuhan. Di dalam setiap perkataannya Daud mengandalkan Tuhan. Dia bilang Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berkuasa. Anak-anak, kalian mungkin masih kecil ya. Ada yang masih TK, ada yang SD kelas 1 sampai kelas 6. Kalian punya masa-masa sulit kalian sendiri. Mungkin yang TK belum bisa baca, tulis susah. Terus disuruh belajar makan sendiri, susah. Mama juga seringkali, ayo belajar makan sendiri. Susah, Ma, susah. Ya. Belajar makan sayur, susah, nggak enak, Ma, nggak enak. Nanti yang SD, mungkin kalian ngerasa, duh pelajaran ini kok tambah lama tambah susah. Apalagi online ya, gurunya ngajar, kadang-kadang koneksi internet jelek, kita nggak ngerti apa gurunya yang ngomong. Kita berusaha baca sendiri, nggak ngerti. Mungkin papa mama juga kerja, tidak ada waktu untuk mengajari kalian. Mungkin papa mama juga terbatas kemampuannya dengan pelajaran kalian, nggak bisa ngajari. Mau les juga takut, ya kan? Les panggil guru ke rumah nggak bisa. Kita ke tempat les juga nggak berani, ya kan? Kita punya kesulitan sendiri-sendiri. Kalian di rumah punya kesulitan kalian sendiri-sendiri. Tapi satu hal kalian bisa pegang erat. Meskipun kalian kecil, meskipun kalian ini rasanya di bawah kemampuan kalian rasanya sulit. Tapi percaya satu hal, Tuhan mampukan kalian. Kalau kalian ngerasa gak bisa belajar, doa sama Tuhan. Kalau kalian ngerasa, aduh, disuruh mama melakukan sesuatu, belajar sesuatu hal yang baru, kalian gak bisa, kalian doa sama Tuhan. Karena apa? Tuhan memampukan kalian. Tuhan membuat kalian bisa melakukannya. Kita sama-sama baca lagi untuk ayat hafalan kita. Ayat hafalan hari ini 1 Samuel pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-47b. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Kita doa sama-sama ya. Kita doa sama-sama, mohon Tuhan kuatkan kalian supaya senantiasa mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk teladan dari Daud, Bapak Daud ini, Kakak Daud ini. Terima kasih dari Kakak Daud ini kami belajar bahwa kami harus selalu bersandar pada Tuhan. Bukan hanya anak-anak di rumah, Lausu pun juga masih harus terus belajar untuk tetap bersandar pada Tuhan. Seringkali kita sebagai manusia ingin mengandalkan kekuatan sendiri. Aku bisa. Tetapi manusia ini ciptaan Tuhan. Kami butuh Tuhan. Ketika kami susah, kami merasa tidak mampu, Tuhan mampukan. Tuhan tolong supaya kami bisa senantiasa ingat bahwa Tuhan adalah di atas segalanya. Tuhan tolong anak-anak di rumah dalam kesulitan mereka, mungkin belajar, mungkin ada hal-hal lain yang dialami di rumah yang membuat mereka merasa sedih, takut. Tuhan tolong supaya anak-anak di rumah juga senantiasa berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Waktunya aktivitas. Halo anak-anak, sekarang waktunya aktivitas. Mari kita bersama-sama. Dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumbarnya, tak, Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumbarnya, tak, Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumbarnya, tak, Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya. Anak-anak, kita ketemu sampai di sini dulu ya. Kasih pesan, tetap semangat, tetap jaga kesehatan kalian, dan jadilah seperti yang hanya berharap dan bersandar tanpa Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. God bless you all.